Selamat datang kembali. Kali ini kita akan mengupas tuntas peran kepemimpinan produknya. Ini topik kunci nih, yang seringkali membedakan gitu perusahaan teknologi yang biasa aja dengan yang benar-benar unggul. Nah, kita akan gali prinsip-prinsip dari perusahaan teknologi terdepan. Banyak diantaranya dibahas di materi yang Anda bagikan, khususnya yang mengupas peran para pemimpin produk ini. Iya, betul. Fokus kita memang ke para manajer atau leader ya di bidang manajemen produk, desain produk, sama rekayasa atau engineering. Mereka ini seperti yang ditekankan di sumber itu ya pondasi gitu loh. Fondasi dari tim produk yang tangguh, yang inovatif. Bukan cuma manajer proyek biasa, tapi pemimpin sejati. Oke. Jadi, mari kita bedah bareng-bareng ya. Apa aja sih tanggung jawab inti sama pola pikir krusial yang bikin seorang pemimpin produk itu efektif? Berdasarkan wawasan dari materi ini nih, apa yang pertama kali paling menonjol? Materi ini tuh menyoroti pentingnya konteks strategis. Kan seringkali tim cuma dikasih tugas tanpa tahu kenapanya gitu ya. Gimana pemimpin produk seharusnya mengatasi ini? Nah, itu dia. Pemimpin produk itu punya tanggung jawab fundamental ya untuk menyediakan konteks itu. Ini mencakup ya visi produk jangka panjang bisa 3 sampai 10 tahun gitu. Terus strategi untuk mencapainya, prinsip-prinsip yang memandu keputusan sehari-hari, sampai ke tujuan spesifik tim atau team objectives. Memberikan konteks ini tuh seringkali jadi aktivitas yang paling penting, paling berdampak tinggi malah. Walaupun kadang, ya gitu deh, suka terabaikan karena sibuk urusan operasional. Tapi ini penting banget buat memberdayakan tim, biar mereka bisa bikin keputusan cerdas secara mandiri. Iya. Jadi kayak ngasih peta sama kompas dulu ya sebelum nyuruh jalan. Oke, terus setelah peta dan kompas ini dikasih lewat konteks strategis, gimana pemimpin mastiin timnya beneran mampu gitu mencapai tujuan itu? Sumber ini nyinggung soal pengembangan tim. Betul. Nah, ini masuk ke tanggung jawab krusial berikutnya, pembinaan atau coaching dan pengembangan. Ini bukan sekedar aktivitas sampingan loh. Justru ini inti dari manajemen yang efektif. Menurut prinsip-prinsip ini, fokusnya bukan cuma rekrut orang pinter aja, tapi secara aktif ngebentuk individu yang kompeten dan berkarakter jadi sebuah tim yang luar biasa. Sesi 1 lawan 1 mingguan yang terstruktur itu jadi alat utama buat coaching yang berkelanjutan ini. Gitu. Ngomongin soal ngebentuk tim, ini kan pasti dimulai dari dapetin orang yang pas ya. Gimana peran pemimpin dalam mencari dan menata tim atau staffing ini? Iya, pemimpin produk itu megang tanggung jawab penuh di sini. Serius, penuh. Mulai dari definisiin peran yang dibutuhkan, nyari kandidat, wawancara, terus proses onboarding pas awal masuk, sampai evaluasi kinerja, promosi, bahkan keputusan sulit kayak ya ganti anggota tim kalau memang perlu. Fokusnya jelas banget, kompetensi dan karakter. Bukan cuma sekedar cocok sama budaya yang kadang gimana ya, bisa bias gitu. Departemen HR memang bantu sih, tapi akuntabilitas akhir, tanggung jawab utama ya tetap di manajer perekrutan itu. Wah, itu pendekatan yang naruh tanggung jawab gede banget ya di manajer. Ini rasanya kontras banget sama model pabrik fitur atau feature factory yang masih banyak kita lihat. Gimana sumber ini ngebahas soal pemberdayaan atau empowerment tim? Nah ini dia nih perbedaan fundamentalnya. Pemimpin yang efektif itu nggak ngasih daftar fitur buat dibikin. Itu namanya feature team. Tapi mereka ngasih masalah pelanggan atau masalah bisnis untuk dipecahkan. Ini baru namanya empowered product team. Timnya dikasih otonomi buat nemuin solusi terbaik. Dan mereka tanggung jawabnya atas hasil atau outcome. Bukan sekedar output yang berupa fitur. Kayak kutipan terkenal dari John Doerr yang juga disinggung, ya tujuannya tuh bangun tim misionaris. Tim yang percaya sama visi. Bukan tentara bayaran yang cuma nunggu perintah. Pemberdayaan sejati itu ya tentang mendefinisikan masalah dan batasannya, bukan mendikte solusinya, gitu loh. Menarik banget ya bedanya. Oke. Lalu gimana visi dan strategi ini dikomunikasikan biar semua pihak dukung gitu? Di sini peran evangelisme produk masuk ya? Tentu saja, pemimpin itu harus bisa istilahnya jualan visi dan strategi produk secara efektif. Nggak cuma ke timnya sendiri, tapi juga ke pemangku kepentingan lain di seluruh perusahaan. Tujuannya ya buat bangun pemahaman, antusiasme, sama dukungan yang diperlukan biar timnya bisa sukses. Ini soal nyelarasin semua orang ke arah yang sama, penting banget. Oke. Terakhir nih,
Gimana pemimpin menciptakan lingkungan pengambilan keputusan yang mendukung tim yang udah diberdayakan ini? Harus ada rasa saling percaya gitu sama keahlian masing-masing. Mereka juga ngelola proses penetapan tujuan. Seringnya sih pakai kerangka kerja kayak OKR, Objectives and Key Results, yang fokusnya ke hasil terukur. Dan yang penting juga, memastikan tim itu cuma ngasih komitmen yang berintegritas tinggi, high integrity commitment, kalau memang benar-benar diperlukan banget sama bisnis. Dan komitmen itu dilakukan dengan pemahaman penuh ya, bukan sekedar, ya udahlah, nepatin tenggat waktu aja gitu. Jadi jelas banget ya, peran pemimpin produk ini kompleks banget ternyata. Mereka itu ahli strategi, pelatih, pencari bakat, pembangun budaya pemberdayaan, sekaligus komunikator ulung. Jauh lebih dalam dari sekedar manajemen tugas biasa. Iya, intinya sih mereka itu nyiptain ekosistem di mana orang-orang hebat bisa ngelakuin pekerjaan terbaik mereka. Tujuannya ya buat mecahin masalah nyata pelanggan dengan cara yang juga berkelanjutan buat bisnisnya. Itulah esensi kepemimpinan produk yang kuat, seperti yang dijabarin di materi ini. Nah, mengapa pemahaman ini relevan buat Anda yang dengerin? Entah Anda seorang pemimpin produk, atau kerja bareng mereka, atau mungkin lagi pengen bangun tim yang lebih efektif. Ya, memahami elemen-elemen ini tuh fundamental banget. Betul. Sebagai bahan refleksi nih buat Anda bawa pulang. Dari semua aspek yang kita diskusikan tadi, konteks strategis, coaching, staffing, pemberdayaan, evangelisme, sampai lingkungan keputusan, kira-kira aspek mana ya yang menurut Anda, kalau ditingkatkan dalam konteks Anda sekarang, itu potensinya paling gede buat bawa perubahan signifikan buat tim atau organisasi Anda? Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut deh.